Orang mengandung itu kehendaknya Allah, orang lahir itu kehendaknya Allah sudah. Karena ada orang mandul itu juga menjadi kehendak Allah. Wa yakhluqu ma yasha wa yaj'aluhu aqimah. Fa fi kulli nadharatin, dan di dalam tiap-tiap satu kali pandangan, fa fi kulli nadharatin, dan di dalam setiap kali pandangan itu, yakhluqu, Allah menciptakan, wa yarzuqu, Allah juga menakdirkan rezeki, wa yumitu, dan Allah mematikan, wa yuhyi, dan menghidupkan, wa ya'zulu, dan juga melepas, wa yuwalli, dan mengurus, wa yaf'alu ma yasha'u, wa yaf'alu, dan mengerjakan apa-apa yasha'u yang Allah kehendaki. Jadi dalam satu kali pandangan, tugasnya Allah luar biasa. Makanya layaklah Allah disebut dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Karena dalam satu kali pandangan saja Allah mentakdirkan tentang urusan penciptaan, mentakdirkan tentang urusan rezeki, tentang urusan kematian, tentang urusan kehidupan, dan juga melepaskan, mengurusi, dan setiap apa yang Allah kehendaki. Itu dalam satu kali pandangan. Coba kali sudah 360 pandangan dalam sehari semalam. Itu pandangannya saja, tapi dalam satu kali pandangan kan tugas Allah luar biasa banyak. Ini yang perlu sebagai bentuk keyakinan bahwa makna dari alhamdulillahi rabbil alamin ya sudah dari sini. Rabbul alamin, Tuhannya semesta alam. Dan dari sifat-sifat yang seperti inilah Allah mendapat julukan Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang merendahkan, Allah yang juga meninggikan derajat seseorang, dan setiap apapun yang menjadi kehendak Allah. Jadi sangat layak Allah itu mendapat julukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai kita kembali ke hadirat Allah yaumil qiyamah mendapat julukan Maliki Yaumiddin. Karena itu semua milik Allah, mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim itu milik Allah, Maliki Yaumiddin milik Allah. Patut dan pantas, bahkan wajib bagi kita mengungkapkan sebuah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi hanya satu-satunya kepada Allah memohon pertolongan dan mengabdi. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, mengabdi, menyembah, dan semacamnya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Itu komplit sudah. Dalam hal apa menyembah dan memohon pertolongan? Di antaranya ihdinas siratal mustaqim. Yang paling inti dari perjalanan kehidupan manusia adalah meniti jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus masih dijelentrehkan lagi oleh Allah ini dengan ungkapan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang memang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi ini kalau dawuhnya Mbah Mun, konsep tawassul. Bukan jalannya Allah, tapi jalan yang telah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Itu kan konsep tawassul ya, jalan seperti itu loh ya Allah, yang soleh itu loh ya. Ini kan konsep tawassul namanya. Konsep tawassul. Bukan jalannya orang-orang yang durhaka itu, bukan jalannya orang yang dosa. Itu siratal mustaqim namanya. Ada yang berpendapat ya ihdinas siratal mustaqim ini tujuannya doa itu kelak kita di akhirat. Ada tafsir yang mengungkapkan demikian. Jadi dimaksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya di saat kita menyeberangi siratal mustaqim kelak di hari akhirat. Jadi mohon keselamatan dari tergelincirnya kita, kaki kita, dari meniti jalan siratal mustaqim itu.
Yang pasti ya tetap sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tentunya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka itu, ya pasti mereka meniti jalan siratal mustaqim dalam keadaan selamat. Kalaupun maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, atau waladdallin atau adallin, orang-orang pasti mereka tergelincir. Ya kan sama, itu konsep tawassul. Intinya memohon kepada Allah, ya nanti kalaupun ikut tafsir yang seperti itu, saya memohon kepada Engkau ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, artinya berilah kami kenikmatin dan kemudahan di dalam meniti jalan jembatan siratal mustaqim itu dengan selamat, sebagaimana telah Engkau selamatkan orang-orang soleh di saat mereka juga meniti jembatan siratal mustaqim. Dan ini semua sesuai dengan konsep takdir Allah sudah. Dalam satu kali pandangan itu, coba kali 600, 360 pandangan. Jangankan tidur, Allah pun tak boleh ngantuk. Jangan sampai tidur, iya kan? Ngantuk pun tak boleh. Dan tak pantas bagi Allah itu. Tidak ada kata-kata bagi Allah itu. Allah memiliki sifat ngantuk, sifat naum, sinatun wala naum. Maka jika demikian, maka pernyataannya adalah ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, ingatlah, lahu menjadi haknya Allah lah. Lahu menjadi haknya Allah, al khalqu apa penciptaan, wal amru dan apa urusan. Jadi penciptaan dan setiap urusan apa yang terjadi itu adalah hak Allah. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kalau sudah membaca ayat ini, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu Rabbul Alamin, ya, kembalinya kepada kita apa di saat pemaknaannya? Ya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak memiliki daya apa-apa. Karena hak Allah dalam penciptaan apapun, usaha, suksesan apa, takdir semua, bentuk urusan itu milik Allah. Sepantasnya lah kita sebagai hambanya Allah itu senantiasa mengembalikan setiap urusan dan usaha itu kepada Allah. Artinya tawakalnya ya kepada Allah. Jangan mentang-mentang, wah, ini usaha saya, terus Allahnya mana? Padahal pada hakikatnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pernyataannya lagi, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini surat Fatir ayat 11. Wa ma tahmilu, dan tidaklah mengandung, wa ma tahmilu, dan tidaklah mengandung, min unsa, dari seorang wanita, dari para wanita ya. Tidaklah wanita itu mengandung maksudnya. Wala tad'u, wala, dan tidaklah melahirkan siapa wanita, illa bi'ilmihi, kecuali itu sudah termaktub di dalam ilmunya Allah. Orang mengandung itu kehendaknya Allah, orang lahir itu kehendaknya Allah sudah. Karena ada orang mandul itu juga menjadi kehendak Allah. Wa yakhluqu ma yasha wa yaj'aluhu aqimah. Di dalam surat apa itu? Asy-Syura ada dijelaskan di sana. Allah itu seringkali juga menjadikan seseorang itu mandul, tak bisa punya anak, itu sudah menjadi ketentuannya Allah. Dan sebaliknya ini pasangannya ayatnya, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi. Orang itu juga bisa hamil dan bahkan bisa melahirkan dengan lancar. Itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Artinya bi ilmi, dengan kekuasaan Allah. Dan juga selanjutnya wa ma yu'ammaru, dan tidaklah dipanjangkan umurnya. Wa ma, dan tidaklah yu'ammaru, ammara yu'ammiru, yu'ammaru, dan tidaklah dipanjangkan umurnya, mim mu'ammarin, dari orang-orang yang dipanjangkan usianya gitu. Ammara, dimakmurkan, panjang umur. Wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin, dan tidaklah dipanjangkan umurnya, mim mu'ammarin, dari orang yang panjang umurnya maksudnya. Wala yunqasu, dan tidaklah dikurangi, min umurihi, dari usianya, illa fi kitab, kecuali itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhil
mahfuz. Itu sudah ada di dalam takdirnya Allah. Inna dzalika, sesungguhnya hal yang demikian itu, baik memanjangkan umurnya atau memendekkan usia, bagi Allah, 'alallahi yasir, bagi Allah yasirun adalah sesuatu yang sangat mudah. Jadi cek gampang nggak memati orang, malah jangan umur orang, pangeran cek gampang. Jadi tidak perlu takut menghadapi kematian atau menghadapi sesuatu mara bahaya. Tak perlu takut, semuanya ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi ikhtiar wajib, itu ahlus sunnah wal jamaah. Ikhtiar wajib. Cek ngal-bengal gelu, cek kok takut gelu. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Kalau orang terlampau berani menghadapi sesuatu, ini kan sudah ada dalilnya. Wah, itu sudah inna dzalika fi kitab, itu semua kan sudah. Kalau saya usianya 50, ya tidak mungkin mati 30 tahun. Itu sombong namanya. Itu takabur sudah. Kalau terlalu takut, itu menyekutukan Allah, sudah menduakan Allah, terlalu takut. Seakan-akan Allah tidak ada kalau sudah orang terlalu takut itu. Padahal yang berkuasa itu semuanya adalah Allah. Jadi jangan terlampau berani, jangan terlampau takut. Di tengah-tengahnya apa? Ikhtiar. Nah, itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dina tekak corona. Tekak corona, dina tekak corona. Semuanya kan sudah ada dalam ketentuan Allah. Kalau saya mati bukan karena corona, mau apa? Tidak bisa. Itu melampaui, menyombongi Allah namanya. Nah, iya. Padahal corona itu bagian dari makhluk Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Kalaupun kematian itu memang di dalam genggaman Allah, kalau dia ditimpakan musibah corona oleh Allah, mau bagaimana coba? Makanya jangan terlampau berani, jangan terlampau takut. Yusibu bihi ma yasha wa yasrifuhu amman yasha. Allah bisa menimpakan sesuatu musibah kepada siapapun, dan juga Allah bisa menolakkan musibah dari siapapun. Jadi semuanya. Dan untuk itu ya harus ada ikhtiar. Masa manusia dikasih akal sempurna sih? Pas tak bisa berakal, tak bisa berpikir. Semuanya memang ketentuan Allah kalau dikembalikan. Namanya takdir ya seperti itu. Tapi Allah memfasilitasi kita itu dengan akal pikiran, hati, dan macamnya agar kita bisa berpikir. Nah, dari berpikir itu akan muncul sebuah usaha yang disebut dengan ikhtiar. Apapun hasil dari ikhtiar itu, sukses atau gagal, kalah menang, sehat ataupun sakit, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Kan itu surat Ar-Ra'd itu. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus sesuatu yang Allah kehendaki, wa yuthbitu, dan juga Allah bisa menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan karena di sisi Allah lah apa yang menjadi takdir kita semua, itu intinya. Artinya harus kembali kepada usaha ikhtiar. Karena ikhtiar adalah bagian dari doa, permohonan kepada Allah, bentuk ta'abbudi ikhtiar.